Sahabat-sahabat yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, memelihara, melindungi, bahkan menyembuhkan dan memulihkan kita, bangsa kita, dan dunia ini dari wabah virus corona. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang hendak kita renungkan, yaitu dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Demikian firman-Nya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Demikian firman Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah orang-orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman-Nya. Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan yang baru saja kita baca merupakan surat Yohanes ketika ia dibuang di sebuah pulau bernama Patmos. Ia dibuang karena ia bersaksi tanpa malu, tanpa takut. Ia menyaksikan bahwa Yesus Kristus sungguh anak Allah, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat Mesias, penebus dan pengampun dosa dunia. Yohanes, dia setia mengerjakan tugas panggilannya, yaitu mengarahkan dirinya hanya menghambakan kepada Yesus Kristus. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, penulis Yohanes adalah, menurut tradisi umat Kristen Protestan, Yohanes adalah adik dari Yesus Kristus. Ketika Maria wafat atau meninggal dunia, Yohanes tinggal di Efesus. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan surat Injil Yohanes yang baru saja kita bacakan, kita sedang diajak sekarang untuk membuat keputusan untuk mengikut Yesus Kristus dengan setia dan teguh. Yohanes mengatakan, anak-anakku, agar kita tinggal di dalam Kristus, yang artinya adalah orang-orang yang telah mengalami dilayakkan Tuhan, orang-orang yang telah mengalami perjumpaan ditebus dosa dan pelanggarannya, orang-orang yang telah mengalami karunia Roh Kudus. Mereka harus berkomitmen untuk tinggal di dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus berarti setia dan tekun mengikuti jalan-jalan Kristus. Setia dan tekun menghayati ajaran-ajaran dan firman Kristus. Setia dan tekun untuk turut di dalam pemikulan kayu salib yang dipercayakan Kristus kepada kita masing-masing. Karena di sanalah akan mengalir damai dan sejahtera yang dari Allah, yang tidak mungkin kita peroleh dari dunia ini. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua, Yohanes mengajak kita untuk percaya kepada Kristus bukan di dalam perkataan saja, tetapi di dalam perbuatan dan di dalam praktek kehidupan, bahwa kita mempercayakan diri kita dikuasai, dimiliki oleh Allah,
dan Allah menjadi milik kita. Bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup yang digerakkan, hidup yang dianugerahkan oleh Allah untuk menjadi saksi-saksinya. Dan yang ketiga, melalui teks ini diajakkan kepada kita untuk kita penuh dengan iman percaya, penuh dengan keyakinan, tidak perlu malu dan takut untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maka sebagai orang beriman, sebagai orang yang sudah dilayakkan, ditebus dan diampuni dosa dan pelanggaran, kita sebagai orang beriman, kita akan berdiri teguh di hadapan Kristus karena kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Mari, tanda kita tinggal di dalam Kristus, tanda kita percaya kepada Kristus, tanda kita akan berdiri teguh di hadapan Kristus adalah dengan mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama dan mengasihi hidup bersama dengan yang lain. Tuhan Sang Penolong kita memberkati, melindungi, dan memelihara kita serta memulihkan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.